Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Jadi kali ini gue mau ngebahas soal bedanya self love dan egois. Karena ada yang bertanya tuh ke gue ya. Jadi dia bilangnya, gimana sih cara ngebedain antara self love dan egois? Karena kan kita seringkali ingin menghindari seseorang gitu ya. Atau kita ingin melakukan sesuatu, tapi kadang-kadang bagi orang itu kesannya egois. Tapi sebenarnya itu nggak ngerugiin orang itu gitu loh. Merekanya aja yang terlalu memaksakan kehendak ke kita. Seringkali kan seperti itu. Dan kita menerjemahkan itu adalah bentuk dari keegoisan kita. Padahal itu adalah self love. Nah, jadi gue di sini berusaha menjelaskan itu. Yang pastinya dari perspektif gue ya. Jadi bagi gue itu bedanya self love dan egois itu yang pertama adalah terletak di fokus dan niat. Kalau self love kan niatnya adalah kita melakukan sesuatu karena kita senang melakukan sesuatu itu. Dan fokus kita adalah membuat diri kita senang tanpa merugikan orang lain. Membuat diri kita bahagia tanpa merugikan orang lain, atau istilahnya nggak mengganggu orang atau gimana gitu kan. Atau kita mengambil sebuah sikap tertentu untuk menghargai diri kita biar orang nggak nyakitin kita. Tapi kadang-kadang bagi orang yang egois, mereka melihat kita itu sebagai figur yang egois. Karena keinginan dia nggak kita turutin. Nah, di situ sebenarnya si orang itu yang egois, bukan kitanya. Nah, kalau egois sendiri, fokusnya adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi harus memanfaatkan orang. Jadi cenderungnya itu memaksa, memanipulasi, terus menjebak, membuat kita merasa bersalah. Dan niatnya juga itu lebih ke kayak mengambil gitu loh, mengambil sesuatu dari orang lain supaya kita bisa manfaatin apapun itu sebetulnya. Entah keinginan-keinginan kayak contohnya mungkin kayak gini. Lu tolong gue ya, ambilin tuh. Misalnya ada orang yang bilang gitu ya. Kita nih lagi sibuk ada kerjaan nih nggak bisa ditinggalin. Lu ambil aja sendiri. Terus dia bilang, lu egois banget sih. Nggak mau ngambilin itu doang gampang. Nah, itu sebenarnya yang nyuruh itu yang egois gitu loh. Karena keinginan dia nggak diturutin, dia nggak ngelihat situasi yang ada, dia maksain kehendak dia gitu loh. Nah, terus juga tujuannya, self love dan egois itu beda tujuan loh. Kalau egois ya, tujuannya adalah menghalalkan segala cara supaya memenuhi apa yang diinginkan. Gimana pun caranya pokoknya harus dapet. Kalau nggak dapet, ngambek-ngambek, nangis-nangis, marah-marah, bahkan nyalain Tuhan. Itu egois tuh. Kalau self love, tujuannya adalah membahagiakan diri sendiri. Dan nggak mesti harus ada orang lain gitu loh. Kadang-kala kan kita mengambil sikap. Misalnya kita ngerasa ada circle pertemanan kita yang udah terlalu mengeksploitasi, atau udah nggak klik lagi lah sama kita karena visinya udah beda. Kita ngejauh kan. Tujuan kita ngejauh itu bukan karena kita membenci mereka, tapi karena kita menghargai diri sendiri. Kita pengen maju gitu loh. Dan kadang-kadang ketika kita berada dalam situasi seperti itu dengan orang-orang yang circle seperti itu, mereka pasti bilang, lu sombong banget lah sekarang. Dulu lu nggak tahu tuh seberapa berjasanya gue dalam hidup lu, bla 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 segala macem gitu kan, mengungkit-ungkit masa lalu gitu loh. Tapi padahal pikiran dia sendiri nggak berkembang.
Nah, itu sebenarnya circle pertemanan itu sendiri yang sangat egois gitu loh. Memaksakan bahwa kita harus seperti yang mereka inginkan terus. Kalau enggak mereka akan ngejelek-jelekin kita dan memaksa kita supaya kita balik kayak yang mereka inginkan. Padahal kita udah berkembang gitu loh. Kita udah bertumbuh. Istilahnya visi kita udah beda lagi. Bukan lagi ke arah sana dalam artian cuma senang-senang doang atau ya ya gitu-gitu doang gitu loh. Kita kan pengen maju ya, kita pengen mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu loh. Nggak cukup hanya dengan wacana doang gitu loh. Nah, karena gue mengalami juga ya situasi seperti itu. Ya, mungkin lah gue dijelekin atau gimana dan I don't care lah. Karena balik lagi gue memaklumi gitu loh. Mereka mungkin masih nyaman dengan circle seperti itu, sedangkan gue nggak lagi. Dan bukan berarti gue harus bermusuhan ya sama mereka ya. Nggak. Gue hanya mengambil jarak supaya gue bisa melakukan sesuatu yang gue ingin lakukan. Salah satunya bikin podcast ini. Nah, terus orang egois sama self love tuh beda-bedanya tuh tipis banget sih. Analoginya kayak gini. Perbedaan antara orang pelit sama orang hemat. Jadi kan orang pelit sama orang hemat itu kan yang mereka lakukan itu kan sama. Menyimpan uang gitu kan. Tindakannya sama, actionnya sama persis. Tapi niatnya yang beda. Jadi kalau orang pelit, dia nggak mau ngeluarin uang karena mungkin di dalam batin dia seperti ini. Ngapain sih gue ngeluarin duit buat lo? Ini kan duit-duit gue. Ngapain gitu loh. Nah, itu kalau orang pelit. Kalau orang hemat, gue sebenarnya mau sih ngasih duit ini ke lo, tapi lo kan kayaknya nggak terlalu butuh-butuh amat ya. Cuman buat happy-happy doang gitu ya. Gue lebih baik nyimpan duit gue buat sesuatu yang nantinya lebih gede. Kayak nabung, kayak apalah gitu kan. Pokoknya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, itu orang hemat. Terus juga bedanya tipis juga loh. Kayak orang yang boros sama orang yang royal gitu loh, orang yang dermawan. Jadi kan kalau orang yang boros, dia menghambur-hamburkan uang juga. Orang yang istilahnya dermawan, ya dia menghambur-hamburkan uang juga. Tindakan yang dilakukan sama, tapi niatnya beda. Kalau yang boros kan, ya udahlah gue banyak duit nih. Terserah nih. Nah, lu gue kasih nih duit. Itu orang yang boros. Dia lebih kepada mungkin lebih ke pride gitu ya. Dia memboros-boroskan uang itu biar kayak wah gue nih biar dipuji nih sama temen-temen, gue harus ngeluarin duit nih, gue harus bayarin mereka terus nih. Ya intinya gitulah. Tapi di dalam batin itu nantinya timbul rasa pamrih gitu lah. Karena melakukan tindakan itu hanya demi kebanggaan-kebanggaan dan hanya demi ketidakenakan. Seringkali kan seperti itu. Begitu yang diinginkan itu nggak terpenuhi dalam artian di satu sisi misalnya kita lagi susah kita nggak dibales, nggak dibantu sama teman-teman gitu ya. Kita pasti jengkel, ngeluh gitu loh. Lu udah gue tolong ini apa segala macem. Itu artinya dia termasuk kategori orang yang boros dan egois gitu loh sebenarnya. Nah, kalau orang dermawan beda lagi. Dia misalnya memang lagi banyak uang ya, lagi banyak uang, terus ada teman-temannya apa namanya? Lagi makan kan, makan bareng di mana gitu ya. Dia yang bayarin. Dia yang bayarin karena dia ngerasa duit dia berlebih saat itu, bukan menjadi sebuah keharusan gitu loh, tapi lebih kepada dia ingin berbagi, tidak mengharuskan diri tapi ingin berbagi. Itu beda banget loh bedanya. Kalau kita mengharuskan, ada beban di dalam hati kita dan ada secara terselubung kita ingin menuntut orang itu berbuat sama gitu loh. Kalau kita ingin berbagi, ya udah kita bagi aja, terserah lu mau balas atau enggak. Nah, di situ tuh. Jadi sebetulnya self love itu adalah bentuk dari menghargai diri sendiri. Sedangkan
Egois itu bentuk semacam keinginan untuk memenuhi keinginan diri sendiri, tapi harus menjadikan orang lain tempat untuk dieksploitasi gitu loh. Kita harus mengambil sesuatu dari mereka supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Jadi self love itu sebenarnya sangat penting ya. Karena gini loh, logikanya ya. Kadang-kala kan kita di suatu circle pertemanan atau di circle relationship atau katakanlah pacaran gitu ya, atau berhubungan dengan ruang lingkup sosial, kita harus bisa self love dulu loh, baru bisa berbagi ke mereka. Karena nggak logis banget ya, kita sendiri kekurangan kebahagiaan, kita maksain buat berbagi. Istilahnya gini deh, lu punya air setengah gelas buat lu minum. Kalau lu nggak minum itu, lu bakal kehausan dan lu bakal sakit. Tiba-tiba lu bergaul sama orang, terus ada yang minta minum lo. Ini minum lu loh, dan lu butuh banget. Karena ya manipulasi dari orang-orang sekitar lo yang bikin bikin lu ngerasa kayak menjadi orang egois. Lu akhirnya memberikan itu, dan lu akhirnya menyakiti diri lu sendiri. Itulah yang dinamakan goblok. Lu baik tapi nggak sesuai kapasitas lu. Itulah jadinya pengorbanan. Pengorbanan itu sendiri, substansi kata-katanya udah jelas banget. Ada yang dikorbankan, entah seseorang atau diri kita sendiri, dan pasti akan melahirkan penderitaan karena ada korban di sana. Itu kan konyol banget ya. Aneh banget konsep-konsep seperti itu kalau kita teliti lebih lanjut ya. Jadi memang kita itu harus benar-benar mencintai diri kita sendiri dulu seutuhnya gitu loh. Supaya nanti kita berhubungan sama orang lain, kita bisa berbuat baik, ikhlas gitu loh. Nggak ada ngerasa kayak pamrih lagi, karena memang benar-benar kita lepas. Ini kapasitas gue buat berbuat baik, ya gue berikan gitu loh. Tapi kalau lu minta lebih, gue nggak bisa. Kita harus fair juga, jangan maksain sesuatu. Karena begitu sesuatu itu dipaksakan, pasti bakal ancur-ancuran. Apapun itu ya, entah itu benda, entah itu relationship, entah itu hubungan sosial atau apapun. Begitu semuanya dipaksakan, ya pasti akan melahirkan sebuah hubungan yang saling menyakiti. Itu sudah pasti. Karena tidak berjalan dengan natural. Istilahnya gini deh. Ada maling mau nyuri motor. Dia kan pasti ngerusak tuh. Ngerusak motor itu, memaksakan supaya motor itu bisa dia bawa dan dia jual. Padahal bukan motor dia. Entah itu ngerusak kontaknya, entah itu ngerusak bagian dalam mesinnya atau apalah gitu kan. Ada sesuatu yang dirusak demi keuntungan-keuntungan pribadi. Dan itu biasanya nggak bener. Ada keinginan terselubung untuk menaklukkan seseorang dan memperbudak seseorang itu. Biasanya seperti itu. Hubungan yang dilahirkan karena keterpaksaan-keterpaksaan. Jatuhnya kayak lu bermain politik atau berdagang. Pasti seperti itu. Ada sebuah deal-dealan yang harus lu penuhin, kalau lu nggak penuhin, ya udah, gagal kongsi gitu loh. Masa hubungan pertemanan seperti itu? Ya kan lucu ya. Entah itu hubungan pertemanan, hubungan relationship, terlebih ya, hubungan keluarga, hubungan sosial, hubungan apapun lah tentunya. Kalau udah ada deal-dealan seperti itu namanya bisnis. Enak lo berbisnis aja gitu kan, pasti gitu kan, lo jualan apa untungnya jelas. Ini yang lo bisniskan adalah bisnis keadaan batin. Itu kan apa gitu ya, bisnis pemenuhan keinginan yang sering kali kita alami gitu loh.
Makanya terjadi pertemanan yang sangat posesif atau pacaran yang sangat posesif. Pokoknya sesuatu posesivitas itu dilahirkan dari egoisme dan ketidakmandirian seseorang untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Dalam konteks ini yaitu kebahagiaan itu sendiri. Jadi begitu seseorang terlalu bergantung sama yang di luar dirinya untuk membuat dirinya berbahagia, ya udah, orang itu pasti menderita. Gue jamin lah. Paling senengnya sebentar, tapi waktu pacaran ini penuh tuntutan, penuh ini apalah segala macem dan segala macam bullshit lainnya supaya keinginan-keinginan dia dipenuhi dan dia nggak kunjung bahagia, hanya seneng doang dan senengnya sesaat lagi. Udah banyak intrik, banyak drama, tapi nggak bahagia. Ya, itulah yang dinamakan sebenarnya korban FTV. Kebanyakan nonton FTV kali ya. Jadi yang bisa gue simpulkan ya dari perbedaan antara self love dan egois itu adalah yang pertama jelasnya ya. Self love itu kita memfokuskan sesuatu itu ke dalam diri kita sebagai bentuk ekspresi mencintai diri kita, menghargai diri kita, melindungi diri kita dari sesuatu yang ada kemungkinan untuk menyakiti kita. Fokusnya ke arah sana. Tapi bukan berarti kita tidak mau berbagi kebahagiaan, bukan seperti itu. Kita nantinya, begitu kita sudah benar-benar mencintai diri sendiri, kita akan secara otomatis dengan mudahnya mencintai siapapun di luar sana dan sesuai kapasitas. Kita baiknya sesuai kapasitas. Karena kalau kita berbuat baik di luar kapasitas kita, kita nanti akan dimanfaatkan, diperbudak, atau bahkan menjadi kayak tuntutan gitu loh. Karena gue udah pernah ngalamin gitu ya. Hal-hal seperti itu. Gue berbuat baik sama orang gitu ya. Ya berbuat baik gue itu ya kategori yang ekstrim lah. Istilahnya gue mengorbankan uang kuliah gue ya saat itu demi menolong seseorang karena dia ya mengalami sebuah permasalahan yang rumit lah saat itu. Gue tolongin, oke, gue bilang ya gue cuma nolongin gitu loh. Dan dia minta tolong lagi ya gue tolongin lagi ya. Gue tolongin lagi adalah beberapa kali. Sampai akhirnya gue kesel nih kan. Ini kayaknya ini orang maksudnya gimana gitu. Ditolongin malah kayak memanfaatkan gitu loh. Nah, itulah yang terjadi kalau kita berbuat baik terlampau lebih. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau egois ya, egois itu adalah sama, fokusnya ke diri kita juga sebenarnya. Tapi lebih kepada mengambil. Bagaimana caranya kita itu mengambil apapun yang dimiliki orang lain buat jadi milik kita. Entah itu ada seseorang yang bisa bikin kita ketawa, kita pengen dia itu bikin kita ketawa terus. Terus seseorang ini eh, menjadi tempat kita curhat. Kita pengennya itu dia tuh dengerin curhat kita terus gitu loh. Dan apapun itulah sebenarnya. Jadi kita nggak mikirin lagi seorang itu bahwa seorang itu punya kehidupan sendiri. Kita ngerasa kayak dia itu adalah bagian dari diri kita dan dia itu harus menjadi milik kita seutuhnya. Nggak boleh ada yang lain. Bahkan dia nggak boleh milikin kehidupan dia sendiri. Itulah egois. Jadi kayaknya jelas ya yang yang gue jelasin kayaknya ya. Tapi balik lagi, ini opini gue loh. Yang menentukan setuju atau enggak teman-teman sendiri. Karena mungkin bisa jadi kita mengalami hal-hal yang berbeda, kita memahami hal-hal yang berbeda. Balik lagi ini adalah pemahaman
yang gue alamin tentunya. Ini opini gue. See you di episode selanjutnya.